Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program Apa Kabar Jambi. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga tetap semangat dan juga selalu sehat dimanapun Anda berada. Dan kemarin pemirsa memang di tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, di mana momentum Hari Lahir Pancasila ini tentunya bisa membuat kita juga untuk mengimplementasikan beberapa nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Yang pastinya Pancasila juga bisa kita jadikan sebagai falsafah ataupun pedoman hidup sebagai warga negara yang baik. Dan tentunya pemirsa, di momentum hari lahirnya Pancasila ini juga tentunya kita juga harus bangkit bersama untuk menciptakan peradaban yang lebih baik lagi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus bersama-sama untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Lalu seperti apa upaya-upaya yang nanti akan dilakukan agar kita tetap bangkit, terutama di bidang kesehatan nih pemirsa. Kami sudah mengundang dua orang tamu di Apa Kabar Jambi pada hari ini, dan langsung saja saya akan perkenalkan. Yang pertama telah hadir Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi, telah hadir Ibu Dr. Teti Ariestianti. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang, Mas Ansori. Apa kabar? Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Wah, tadi kayaknya habis kegiatan, Bu ya? Iya, masih seputar vaksinasi. Masih seputar vaksin. Luar biasa. Tetap semangat, Ibu, dan terima kasih nih sudah hadir di TVRI Jambi pada siang hari ini. Dan selanjutnya telah hadir juga pemirsa, ini Bidan Desa Puskesmas Kebon 9 Sungai Gelam. Sudah hadir Ibu Tias Budi Utami AMKEP. Selamat siang, Bu Tias. Siang. Wah, sehat juga, Bu ya? Alhamdulillah. Ini tadi dari Sungai Gelam langsung ke sini. Iya. Wah, terima kasih banyak. Ini sudah hadir di TVRI Jambi. Nanti kita akan berbincang banyak nih pemirsa bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Nah, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama pembicaraan kami pada siang hari ini, Anda bisa bergabung melalui line interaktif kami di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Kita akan bahas bangkit dari pandemi bersama dua narasumber kita. Saya mungkin ke Ibu Dr. Teti terlebih dahulu. Bu Dokter, kemarin kan kita bersama-sama merayakan Hari Lahir Pancasila seperti itu. Dan pastinya semangat Pancasila ini juga harus terus menyebar tidak hanya kepada orang-orang yang memiliki jabatan, tetapi juga tenaga kesehatan dan semua elemen masyarakat harus merasakan gitu ya implementasi dari nilai Pancasila. Mungkin sebelum kita mengupas tuntas terkait dengan kiprah dari Bu Dokter dan juga Ibu Tias, nanti mungkin seperti apa sih menurut Bu Dokter ini kita harus memahami dan juga mengamalkan Pancasila itu yang baik dan benarnya seperti apa sih, Bu? Yang berkaitan juga dengan bidang Ibu gitu loh. Iya. Jadi makasih Mas Ansori, saya sudah diundang kemari. Dalam dialog memperingati Hari Pancasila ini mungkin kita tetap ini ya, karena dasar negara ya. Iya. Jadi tetap harus mempunyai nilai-nilai Pancasila di diri kita. Ya, mungkin kalau kami di bagian bidang kesehatan ini ya lebih kepada kepelayanan masyarakat ya, kemanusiaan ya, untuk lebih care, lebih peduli, apalagi di dalam masa pandemi ini ya. Walaupun sekarang ini bisa dikatakan kondisi sudah cukup kondusif, tapi tetap kita waspada ya. Waspada. Nah, namanya kesehatan itu tetap nomor satu gitu, Mas. Karena dikhawatirkan juga nanti ada lagi penyakit-penyakit lainnya gitu, Bu ya. Benar. Apalagi sekarang kan sudah ada beberapa penyakit ya yang dijumpain gitu ya, seperti hepatitis akut ya, PMK dan cacar monyet dan lainnya. Selain itu juga masih banyak penyakit-penyakit lain yang terkadang kita tanpa kita sadarin juga kita bisa terkena gitu aja, Mas. Walaupun ada penyakit baru, tapi penyakit lama juga harus diwaspadai, Bu ya. Iya, benar. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Artinya dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat, ya, jangan membuat kita menjadi lemah, ya. Terus kita terlena juga nggak boleh, gitu. Jadi tetap harus bangkit, di mana seluruh rakyat Indonesia ini adalah masyarakat yang kuat, ya, masyarakat yang kuat. Jadi kita bangkit bersama deh. Bangkit bersama. Jadi misinya adalah kemanusiaan, Bu ya. Benar. Masih tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat gitu, Bu ya. Iya, benar, Mas. Baik, saya ke Ibu Tias. Mungkin Ibu Tias memiliki sudut pandang yang lain untuk bagaimana memaknai dari hari lahirnya Pancasila ini. Gimana, Bu Tias, kalau menurut Ibu? Memaknai hari lahir Pancasila ini kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita memulai dari diri kita sendiri, kita harus membangun jiwa kita dulu. Begitu jiwa kita sehat, maka kemudian kita bangun badan kita. Dengan jiwa dan badan yang sehat, maka kita bisa memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kepada anak, balita, lansia, kepada
orang-orang yang membutuhkan tenaga kita. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita sendiri, tetap melakukan protokol kesehatan dengan berolahraga. Dengan begitu kita bisa memberikan pelayanan kita secara maksimal kepada masyarakat. Jadi kita harus proteksi diri kita dulu ya, dan juga membentuk raga ataupun fisik kita yang bagus dulu untuk memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Kalau kita sakit nggak bisa. Kalau kita sakit susah Bu ya, karena memang yang akan kita berikan pelayanan ini kebanyakan orang sakit gitu ya. Betul Luar biasa. sekali. Jadi memang tetap masih ada misi-misi kemanusiaannya yang memang harus terus dipegang teguh gitu ya, untuk saling tolong menolong gitu ya. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Dr. Teti. Mungkin kali ini di bidang kesehatan mungkin sangat kompleks sekali pada saat pandemi COVID-19, karena memang terus berupaya untuk juga turut mengurangi ataupun meminimalisasi angka dari COVID-19 gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah melandai gitu ya. Tapi sekarang kalau untuk mengantisipasi adanya COVID-19 ini, upaya-upaya apa lagi yang masih sampai saat ini dijalankan, Ibu? Iya. Kalau upaya-upaya kita untuk menghadapi pandemi ya Mas ya, masih ada beberapa kasus walaupun di Kota Jambi sudah 0 ya dalam beberapa waktu ini. Upaya kami dari bidang kesehatan adalah tetap memberikan dalam bidang promosi kesehatan, tetap memberikan penyuluhan, tetap memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, kita tahu masih tetap memakai masker, masih tetap mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, untuk yang preventifnya sendiri kita laksanakan itu dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi COVID sampai saat ini tetap kami lakukan, di mana kita fokus untuk melaksanakan booster ya. Walaupun kita jumpai di dalam masyarakat itu masih ada Mas, ada yang vaksin satunya masih baru mulai ya, vaksin 2 tapi memang tidak begitu banyak. Terkadang mereka terhalang dari luar kota ataupun memang kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan. Cuman untuk booster masih terus sampai saat ini. Kami di Puskesmas menegakkan pelayanan dan juga melaksanakan pelayanan di luar gedung juga. Oke, jadi tidak hanya indoor ya, tapi juga ngejar ke rumah gitu ya, jemput bola gitu ya. Benar. Selain itu juga kita lagi kampanye untuk vaksinasi rubella ya, campak rubella kepada anak-anak usia 9 bulan sampai 12 tahun. Artinya mulai dari kegiatan itu dilaksanakan di posyandu, di TK ataupun PAUD, dan juga dilaksanakan di sekolah-sekolah dasar. Kebetulan puskesmas kami juga mempunyai wilayah yang cukup besar dan sekolah yang cukup banyak. Gitu. Ini vaksinasi campak rubella ini mulai aktif lagi itu sejak kapan, Bu? Itu kemarin sudah, maksudnya itu tanggal 19 Mei. 19 Mei itu udah mulai aktif lagi untuk vaksinasi ya? Sudah. Jadi kita di posyandu ya, untuk bayi-bayi kita laksanakan semuanya dari umur 9 bulan. Sebelumnya gimana Bu kalau untuk vaksinasi campak rubella ini, Bu? Kalau untuk vaksinasi campak itu merupakan vaksinasi imunisasi dasar ya, rutin, artinya rutin tetap kita laksanakan ya. Pada bayi usia 9 bulan. Nah, ini diperkuat lagi dengan mengadakan vaksinasi MR ini di sekolah-sekolah, artinya mereka di booster juga gitu Mas. Untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Jadi memang tetap rutin dilaksanakan Bu ya. COVID-nya tidak hanya COVID ya. COVID-nya iya. Campak rubellanya iya, cuman kita lakukan sesuai dengan juknis yang diberikan. Artinya jangan sampai anak-anak itu terlalu berdekatan waktunya untuk pemberian vaksinasi. Baik, jadi memang berbagai upaya juga terus dilakukan Bu ya untuk menciptakan keamanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Jambi ya. Di Puskesmas tetap pelayanan, pekerjaan dalam pencapaian program juga dalam gedung dan luar gedung kita laksanakan terus. Dan sangat intens sepertinya Ibu ya, energik sekali ya. Baik, saya ke Ibu Tias. Kalau Ibu Tias ini kan tugasnya di Kebun 9 ya, Kebun 9 Sungai Gelam. Ini gimana sih awalnya Ibu sebagai bidan terus ditempatkan di Sungai Gelam? Ini bagaimana ceritanya Bu? Sebelumnya saya sangat bangga sekali bisa bergabung di Puskesmas Kebun 9 dan IBI Ranting Kebun 9 juga. Dari situ saya belajar banyak tentang
organisasi, tentang bagaimana cara menghadapi pasien orang lain, dan banyak sekali berbagai sifat dan Karakter sikap gitu ya. berbagai karakter Macam-macam orang lain ya, Bu, gitu. ya. Awalnya saya berangkat dari bidan PTT, Bu. Saya dari bidan PTT tahun 2012 waktu itu. Kemudian saya lanjut sampai sekarang. Iya. Awalnya saya ada di Puskesmas Tangkit waktu itu. Masih di Muaro Jambi Iya, ya. Muaro Jambi juga. Iya, kemudian di Kebon 9. Di Kebon 9 itu saya dari tahun 2014. Oke, dari 2014 Iya, ya. 2014 saya masuk Kebon 9. Saya itu ditempatkan di desa terpencil. Saya di perbatasan dengan Sumsel. Oh. Oke. Saya berbatasan dengan Sumsel. Jadi di situ memang saya sendirian. Yang lain nggak ada, bidan lain nggak ada? Ada, tapi kan berjauhan. Oh, berjauhan. Berjauhan. Jadi wilayah desa Kebon 9 itu sangat luas sekali. Sangat luas dan masih mayoritas hutan ya? Dan masih mayoritas hutan. Oke. Untuk akses ke sana, Bu, kurang lebih 2 jam untuk sampai ke rumah sakit. Aha. Sudah pernah ke sana Bu Dokter Teti? Belum ya? Nanti bisa diundang ya? 2 jam ya? Kurang lebih ya? 2 jam. 2 jam cukup itu jauh ya? kalau agak ini ya, ekstra gitu. Jalannya juga belum bagus ya? Iya, belum bagus. Dan kendala saya itu ketika saya harus merujuk pasien ke rumah sakit. Oke. Itu memakan waktu bisa sampai 2,5 jam sampai 3 jam. Karena dengan kondisi orang yang kita bawa sedang sakit, kita tidak mungkin bawa kendaraan itu dalam kondisi normal. Pastinya Harus akan cepat lebih gitu ya? lebih cepat, pelan, oh, lebih pelan. Karena iya. kalau lebih cepat Biasa itu kalau darurat kan agak cepat merasakan gitu ya? Hentakan-hentakan sebenarnya lubang gitu ya? ada dilema sih, Bu. Saya butuh waktu untuk lebih cepat sampai ke rumah sakit, tapi ketika saya butuh waktu untuk cepat sampai ke rumah sakit, mereka merasakan sesuatu yang sakit gitu, sakit Iya. yang luar biasa. Jadi serba salah juga Serba ya. salah, ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah perhatian untuk tetap memperhatikan akses jalan kepada daerah-daerah terpencil gitu ya, supaya nanti pelayanan kesehatannya semakin maksimal diberikan kepada masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Jambi dan kita masih membahas bangkit dari pandemi. Masih bersama dua narasumber kami. Tadi memang tadi Mbak Ibu Tias ya tadi sudah menjelaskan bahwa saat ini beliau bekerja di tempat yang lumayan jauh gitu ya dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menuju ke sana dengan akses jalan yang tidak normal seperti itu, dan juga ini menjadi salah satu kendala gitu ya ketika ada pasien yang mau dirujuk ke rumah sakit yang ada di Jambi ataupun di Kabupaten Muaro Jambi. Ini pengalaman yang luar biasa
gitu ya, mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada sesuatu gitu ya yang lebih baik lagi, terutama untuk aksesnya gitu Bu ya. Tapi kalau Dokter Teti, kalau ngelihat dari perbincangan bersama Ibu Tias tadi kan di daerah terpencil ya, kalau di kawasan Simpang 4 Sipin ini ada nggak sih ada kawasan-kawasan yang sulit diakses atau mungkin ada kendala lain yang dihadapi ketika Ibu Dokter Teti memberikan ataupun merealisasikan program-program dari puskesmas di daerah situ Bu? Kalau kita kan di perkotaan ya Mas ya, alhamdulillah bisa semua dijangkau ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Cuman wilayah kerja saya ini kan mencakup 3 kelurahan ya, dengan jumlah penduduk itu hampir 30.000. Jadi kalau hambatan-hambatan di lapangan yang kita jumpain sampai saat ini masih bisa kondusif. Masih Mas. kondusif ya. Akses jalannya bagus ya. Terus kita hubungan dengan para perangkat desa juga alhamdulillah terjalin dengan baik. Dari lintas sektoralnya ya, dukungan daripada pimpinan kita, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang memang dokter juga, camat, lurah, ketua RT dan para kader yang sudah kita lakukan pembekalan, alhamdulillah supportnya bagus sekali. Saling bersinergi Bu ya. Iya, jadi kita program di Puskesmas itu ada yang namanya upaya kesehatan perorangan di dalam gedung dan upaya kesehatan masyarakat ya, itu alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik. Yang penting ada koordinasi terus dengan para Babinsa, Babin Kamtipmas itu cukup membantu, apalagi sewaktu kita menghadapi pandemi kemarin dengan banyaknya pasien-pasien COVID, kita turun ke lapangan itu memang turun langsung Mas. Jadi kita memantau pasien itu, mengawasinya ya, supaya tidak kemana-mana dan benar-benar melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan jika ada pasien-pasien yang mengalami penurunan pada kesehatannya, itu kita respon dengan cepat karena memang alhamdulillah rumah sakit di Kota Jambi juga mumpuni gitu. Ya beberapa rumah sakit itu, jadi kita lakukan rujukan ataupun jika ada pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID satu rumah, nah itu pemerintah menyiapkan isolasi, isoter, artinya terkoordinasi disediakan tempat untuk mereka isolasi, jadi semua fasilitasnya, baik makanannya, tempat tidurnya ya, selama sakit ya, selama terkonfirmasi disiapkan tempat-tempat isolasi yang memang sudah memenuhi standar pelayanan. Jadi fasilitas, sarana prasarana semua memadai semua Bu ya? Iya, alhamdulillah kalau di kota. Cuman ya kendalanya ya tetap ada. Tapi masih bisa diatasi lah Bu ya. Alhamdulillah. Kendala kalau masih di kota Bu ya. Alhamdulillah. Karena tempat ngadunya banyak gitu ya. Iya, aksesnya juga kan, alhamdulillah. Lancar ya, terus pemerintah mensupport seperti pengadaan ambulans. Dari kota sendiri, Dinas Kesehatan Kota itu ada pelayanan 119 yang artinya di saat masyarakat mengeluhkan sakit bisa langsung menelpon 119, nanti akan datang ambulans ke tersebut yang terdiri dari dokter dan tenaga medis lainnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Oh, seperti itu. Iya, baik. jadi pemerintah Kota Jambi sendiri sangat besar atensinya kepada masyarakat supaya tetap mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Wah, luar biasa. Jadi memang ada sinergi yang baik di sini. Iya, gitu, jadi ya? kita di Puskesmas juga mendapatkan dukungan ya. Dukungan tidak hanya secara ini tapi secara fisik juga langsung. Ya? Gitu, Dan Mas. memang bisa langsung dimanfaatkan dukungan tadi Bu ya? Iya, alhamdulillah. Baik, kalau dari kota tadi ada dukungan nih. Nah, kalau Ibu Tia sendiri mungkin dari perangkat desa ataupun dari pemerintah daerah di sana, mungkin bentuk dukungan apa yang sudah diberikan sehingga Ibu juga lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bu? Untuk dukungan dari desa, sebenarnya dari desa itu ada menyediakan ambulan. Ambulans ya? Ambulan ada, namun karena letak ladang desa Kebon 9 itu sangat luas dan di desa saya itu juga sangat luas, maka untuk mencapai akses ke ambulan itu jauh. Iya. Jadi menggunakan ambulan
dari masyarakat sekitar. Mobil pribadi mungkin juga Bisa. bisa ya? Bisa jadi. Ada yang standby ya. juga? Ada. Oke. Ada. Itu lumayan membantu. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Dengan adanya ambulan dari desa tersebut sangat membantu. Jadi membantu sekali ya, ada Iya. ambulans, terus juga ada mungkin warga yang lebih peduli, yang mungkin Iya. bisa rela untuk meminjamkan Iya, kendaraannya dengan kondisi darurat gitu Bu ya. Dalam Iya, keadaan benar-benar. darurat karena dengan luasnya desa kami itu terkadang tidak hanya satu orang yang membutuhkan pertolongan Iya. secara darurat dan sering juga terjadi Bu itu dalam satu malam itu Waktunya bisa ada bersamaan ya? dengan dua Yang kasus yang emergensi bersamaan semua. yang emergensi dan kemudian harus ada salah satu yang menggunakan mobil pribadi misalkan diantar ke rumah sakit. Alhamdulillah dari desa sangat mendukung. Jadi Puskesmasnya sendiri gitu, yang ini kan Ibu di Polindes. Di Polindes ya. Puskesmas sendiri jaraknya jauh ya. Mungkin kan biasa di puskesmas Iya. itu fasilitasnya masih Masih lengkap lah ya, artinya masih banyak ya. itulah tempat terdekat gitu, Mas. jauh Bu. Oh jauh ya, dari Jauh. Polindes ke puskesmas itu jauh ya? Jauh. Oke, sementara ini beberapa fasilitas itu standby-nya di puskesmas gitu ya? Iya, Iya. ada biasanya Oke. kan gitu. Jadi memang harus ada tambahan lagi seperti itu Bu ya. Mungkin untuk fasilitas yang akan diberikan, jadi tidak hanya di puskesmas tapi juga di Polindesnya juga harus ditambah lagi fasilitasnya Iya. gitu ya. Karena dia berdiri sendiri gitu, Mas. Berdiri sendiri ya. Kalau dulu ada juga di kota ini Poskesdes. Puskesdes. Iya, jadi dia mencakup berapa ini ya, atau RT atau dia satu di dalam satu kelurahan. Oke. Atau puskesmas pembantu, dia juga seperti itu kalau di kota. Oh gitu, baik-baik. Jadi itulah tantangannya sekarang ya. Tapi walaupun ada tantangan ya, Ibu Tias tetap ini ya, tetap sepenuh hati, Semangat. tetap semangat untuk memberikan pelayanan ya. Tetap semangat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di desa karena kalau bukan kita siapa lagi. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin dari fenomena ataupun dari kondisi masyarakat yang ada di Sungai Gelam tentang kesehatan ibu dan anak ini seberapa pedulinya sih masyarakat sekitar untuk tetap bekerja sama menjaga kesehatan ibu dan anak di sana sih? Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mendukung sekali dengan Mendukung ya? Dengan adanya bidan di kawasan tersebut, di kelurahan tersebut. Dari yang awalnya ibu hamil belum mengenal kelas ibu hamil, sekarang sudah mengenal kelas ibu hamil. Oke. Dari yang mungkin dulunya bayi dan balita itu imunisasinya tidak lengkap, sekarang rajin datang ke posyandu untuk memantau perkembangan bayinya. Untuk ibu hamil sendiri memantau kesehatan ibu dan janinnya. Alhamdulillah sekarang sudah sangat Antusias ya antusias mereka ya. mereka, iya. Tapi kalau edukasi yang diberikan itu gimana? Kalau tadi kan Ibu Dokter Teti bilang kalau misalnya di puskesmasnya ada sosialisasi, penyuluhan gitu ya. Iya. Kalau ini gimana? Apakah mendatangi rumah warga atau gimana? Untuk sosialisasi biasanya kita lakukan, kita punya kelas ibu hamil, kelas lansia. Oh memang ada kelas-kelasnya Iya, gitu ya? kita punya posyandu Terjadwal ya? juga, iya. Dan itu terjadwal setiap bulan. Dari situ kita memberikan informasi-informasi terbaru kepada ibu hamil, kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita, dan kepada lansia-lansia yang ada di daerah tersebut. Oke. Jadi memang sudah ada kelas-kelasnya. Jadi nanti silahkan warga yang mau datang untuk mendapatkan pengalaman ataupun edukasi di sini, ya silahkan datang ke situ Iya, gitu ya. silahkan datang. Dan sudah diakomodir dengan baik gitu ya di Polindes tadi Dan ya. untuk untuk kelas ibu hamil dan kelas lansia kita mempunyai senam hamil dan senam lansia juga. Rutin setiap Rutin bulan. ya. Sehat ya. Iya, sama-sama senam menjaga jaga kesehatan ibu dan anak gitu ya. Nah, saya ke Ibu Dokter Teti lagi nih, Bu Dokter. Kalau kemarin kan memang pada saat COVID-19 ini tenaga kesehatan memang penuh waktu gitu ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena memang
tingginya kasus, belum lagi juga penyebaran dari COVID-19 ini yang semakin meluas, itu membuat tenaga kesehatan kita juga semakin intens untuk tetap sigap gitu ya. Lalu seperti apa kondisi tenaga kesehatan kita pada saat COVID-19 ini dan bagaimana supaya mereka tetap termotivasi untuk sama-sama bangkit dan sama-sama percaya diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi jangan dijawab dulu ya. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yang penting kita tertawa. Ada nggak ada, yang penting kita gembira. Sekarang miskin. Jadi macam mana caranya? Berkumis dulu. Beli payah. 3. Masih lah punya. Mana kau ni? Roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Suka gak suka, enaknya sukain aja. Enak gak enak, enaknya enakin aja. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Jambi. Masih kita membahas bangkit di tengah pandemi COVID-19. Dan mungkin Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan bisa menghubungi di line telepon 0741666385 atau di 08117433 133. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Dr. Teti. Tadi sempat terputus ya pertanyaan kita di segmen sebelumnya. Mungkin seperti apa kondisi tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah mungkin mereka juga menjalankan kewajiban untuk sama-sama memberikan pelayanan dan juga melindungi seluruh masyarakat yang ada di Jambi, Bu. Terutama di puskesmas nih, gimana, Bu? Iya. Untuk tenaga kesehatan sendiri ya, Mas ya, di puskesmas saya itu ada sekitar 65 orang. Ya, baik dokter, bidan, ya, perawat, tenaga kesehatan lainnya seperti kesehatan masyarakat. Alhamdulillah sih sejak COVID di tahun 2020 itu kami sama-sama berusaha, pertama adalah menjaga kesehatan dulu. Jadi saling mengingatkan, terus mengkonsumsi vitamin, ya, tetap pada protokol kesehatan. Artinya kita setiap melakukan pekerjaan itu tetap memakai APD. Itu untuk wajib ya, Bu, proteknya pertama, APD. Kita menggunakan gaun, ya, APD yang sesuai dengan standar. Kita memakai masker medis. Terus level 2 waktu itu untuk di pelayanan. Kita membuat beberapa fasilitas-fasilitas, artinya kita melayani pasien itu kan harus langsung ya. Terus kita membuat satu barrier ya, artinya pembatas. Terus melakukan screening di depan pelayanan sebelum pasien-pasien masuk ke dalam gedung. Kita lakukan screening, pendataan, pendaftaran, dan mengatur jumlah pasien yang masuk ke dalam ruangan. Artinya nomor urut sekian sampai 20 di jam sekian gitu. Kita lakukan sehingga tidak terjadi penumpukan. Tetap physical distancing. Nah, itu untuk di dalam gedung. Untuk di luar gedungnya kita mengurangi pertemuan-pertemuan secara langsung, bisa melakukan koordinasi dengan
Zoom ya dengan Lebih ke Bapak daring, Bu, ya. Camat ya, dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan sendiri, dengan beberapa kepala bidang di Dinas Kesehatan untuk selalu melaporkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Puskesmas dan apa saja yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kasus, bertambahnya kasus atau hal-hal yang lainnya, itu kita koordinasi. Nah, untuk di pelayanan sendiri, staf-staf ini juga kita bekali dengan ya melakukan pertemuan, saling menguatkan ya. Dan beberapa staf saya itu juga ada lebih kurang 50% yang terkonfirmasi. Alhamdulillah saya sehat, belum pernah ya Mas ya. Itu bidan baik dokter ya, tapi support dari pemerintah Kota Jambi menyediakan obat secara gratis untuk pasien-pasien kita yang terkonfirmasi, dan kita mendapatkan juga bantuan APD ya dari Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan para pejabat UPD lainnya. Kita mendapatkan sanitizer, bahkan dari luar negeri juga kita dari pemerintah Singapura itu melalui hubungan Bapak Wali Kota kita mendapatkan APD yang lumayan dari para relawan juga ya. Perhatiannya ya, vitamin, susu, makanan gitu ya, sembako gitu. Jadi support. Artinya setelah itu kami tetap semangat, saling menyemangati sampai akhirnya terlewatkan lah COVID itu. Sampai sekarang ini sudah 2 tahun lebih. Artinya saya tetap mengingatkan jangan terlena, jangan juga putus asa, tetap semangat, tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Alhamdulillah secara fisik dan mental mereka masih sehat semua. Sehat semua ya. Cuman ya masih disenggol-senggol COVID, pengen kenalan kayaknya. Tapi masih karena disenggol memang dikit ya, Bu. ya seluruh Indonesia juga kan baik yang di rumah sakit juga kan ada ya teman-teman yang terkonfirmasi sakit, dan ada juga yang sudah meninggal dunia. Nah itu yang kadang-kadang membuat kami down gitu, sedih. Bu, ya? Iya, tapi ya tetap kembali, ayo harus sehat, bahwa kita tuh harus survive, harus struggle, harus berjuang bersama supaya pandemi ini gimana ceritanya biar selesai gitu, Mas. Karena tenaga kesehatan ini adalah garda terdepannya gitu, Bu, ya. Iya, itu yang kadang-kadang membuat pengen nolongin ya, jadi artinya kami tuh nggak boleh sakit ya, karena masyarakat di depan kita itu sangat membutuhkan. Kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau masyarakat tanpa kita, mereka seperti apa gitu. Sangat membutuhkan kita lah yang di bagian pelayanan. Alhamdulillah Bapak Wakil Wali Kota juga seorang dokter, Ibu Kepala Dinas, jadi supportnya ya lahir batin. Jadi support sistemnya baik, fisik dan ya, mental, iya Mas, benar. Jadi luar biasa perjuangan dari tenaga kesehatan, terutama di Puskesmas Simpang 4 ini ya. Apalagi Mbak Tias di pedalaman ya. Mbak Tias ini di pedalaman gitu ya, yang memang juga harus mendapatkan support gitu ya. Memang sendirian ya Ibu di sana, sendirian ya? Tenaga medisnya sendiri ya? Enggak. Ada berapa orang tuh? Ada 4 orang. 4 orang. Siapa saja tuh? Ada saya sendiri, Ya. ada Bidan Juliati, ada Bidan Dwi Kartika, dan satu orang perawat Mona Lisa. Tapi ada satu lagi sebenarnya, beliau lebih ke ujung lagi, namanya Bidan Nova Handayani. Oke, berarti Saya masih satu lokasi gitu ya, Iya. tapi jauh-jauh gitu jaraknya ya. Saya sangat berterima kasih sekali sama rekan-rekan yang ada di kelurahan saya, karena walaupun kita itu jaraknya jauh dari antara bidan satu dengan bidan yang lain, tapi saat kita membutuhkan pertolongan, mereka siap datang. Terima kasih sekali. Jadi mereka Kerjasamanya juga baik, kerjasama yang baik ya, saling mendukung, saling mensupport gitu ya. Perjuangannya luar biasa. Beda-beda ya. Beda-beda. Tantangannya beda-beda. Tapi ada nggak sih cerita-cerita mungkin yang saat ini masih membekas di Ibu Tias gitu, terkait Ibu mungkin sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tak terlupakan gitu, apa sih? Waduh, luar biasa sekali pengalaman itu. Gimana perjuangannya? Mungkin ada satu kisah yang saat ini masih terngiang-ngiang gitu, apa itu? Ada, itu saya dengan
rekan saya satunya dengan Bidan Juliati waktu itu. Disinilah pentingnya kita memberi edukasi kepada ibu hamil dan kemudian membangun rasa peduli dari ibu hamil sendiri dan keluarganya untuk memperhatikan kehamilannya. Terkadang ada saja ya, seperti ibu hamil yang saya melahirkan yang pertama normal tuh, lancar gitu. Harapannya kedepannya saya lancar juga kan gitu. Ternyata waktu itu ada penyulit, Bu. Itu sudah perdarahan, sudah luar biasa, dan teman saya menelpon waktu itu. Pada saat itu Bidan Juliati menelpon saya, ini gimana? Ya sudah, bawa keluar, bawa ke rumah sakit. Dan itu memang benar-benar di dalam untuk akses keluarnya itu, Bu, menggunakan sarung. Sarung pakai kayu ditandu gitu. Ya, dan itu memang saya merinding. Digotong sama-sama gitu ya, pakai sarung ya. Darah itu ngocor sepanjang jalan sampai teman saya pun saking paniknya sampai nggak tahan lagi mungkin menangis karena cemas. Kita memikirkan ibu dan anaknya gitu kan, Bu. Itu lari, yang bawa tandu itu lari. Kemudian saya ketemu di luar. Ini gimana? Itu memang benar keadaan ibunya sudah pucat. Memang gimana sih, Bu? Khawatir gitu ya, terjadi apa-apa gitu ya takutnya ya. Sudah yang saya kunang-kunang nih gitu. Saya udah banyak bintangnya gitu ya. Udah sampai di situ gimana? Saya udah gemeter gitu. Waktu itu teman saya kan, saya udah gemeteran, ya udah kita infus. Kita pasang infus waktu itu. Barulah kita rujuk keluar. Dan itu memang yang biasanya saya masih mementingkan rasa sakit ibu begitu dibawa karena jalan tidak rata, saya masih mementingkan rasa sakitnya gitu. Tapi waktu itu tidak lagi. Sudah saya bilang sama sopirnya, ya udah hajar aja. Biar cepat sampai gitu. Istilah itunya ya. Iya, ngebut, udah ngebut aja. Udah sampai yang gubrak nggak peduli lagi. Terus itu dirujuk kemana? Ke rumah sakit Kota? Iya, kota. Sengati. Enggak, di sini di Jambi. Di Jambi ya? Kota Jambi. Terus kondisi yang ditolong itu sekarang gimana? Dan waktu sudah sampai di rumah sakit gimana? Waktu sampai di rumah sakit, ya dokter sudah panik, ini kenapa sampai begini gitu. Udah benar-benar pucat, udah yang hampir tidak sadar gitu. Ya, sudah kehilangan darah begitu banyak ya. Ya, yang penting ibunya sudah mendapat pelayanan dengan baik di rumah sakit. Saya terima kasih sekali. Waktu itu saya bawa ke rumah sakit Royal Prima pada saat itu. Iya, karena deket ya. Iya, saya cari yang lebih dekatnya. Biar cepat dapat pertolongan gitu ya. Iya, sampai sana dapat pelayanan. Alhamdulillah ibunya sehat. Sampai sekarang ibunya masih sehat dan anaknya sehat. Jadi perjuangannya ini beda-beda, Bu ya. Untuk tantangannya yang ada di daerah-daerah mungkin seperti Sungai Gelam ataupun di daerah-daerah lainnya gitu ya. Yang pastinya kalau saya lihat memang tenaga kesehatan di sana semangat-semangat semua, Bu ya. Yang memang tidak pilih kasih untuk memberikan pelayanan, tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Memang benar-benar tulus untuk memberikan pelayanan itu dengan dari hati gitu ya. Luar biasa. Ini kalau Ibu Dr. Teti mungkin ada nggak kejadian-kejadian unik atau aneh mungkin ketika Ibu merealisasikan program vaksinasi mungkin atau program apapun terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang langsung datang di masyarakat di kawasan tempat Ibu bekerja, mungkin ada nggak? Saya ingat waktu itu Mas sudah pandemi juga di tahun penghujung akhir tahun 2020. Hujan lebatnya di kota Jambi. Sehingga terjadi banjir hampir di wilayah kerja ada, di satu kelurahan wilayah kerja saya di satu RT itu arusnya cukup deras. Jadi memang arusnya cukup deras, masyarakat mungkin itu dari subuh ya berharap hujan akan berhenti, ternyata enggak. Nah itu
kita langsung lakukan rescue ya, penyelamatan, dari karena ada yang udah segini Mas, udah apa ya? Udah hampir orang dewasa gitu ya. Ada di ini, itu Bapak Wakil Wali Kota langsung turun, Bapak Maulana langsung turun ke lapangan, ke lokasi banjir, terus lakukan penyelamatan dengan nyebrang ya, nyebrang dipasang tali gitu, ini arus cukup deras. Ya. Saya mikirnya apa pusaran air di situ ya, sampai itu kita kena orang kesehatan ya, kayaknya tuh kaget dan nggak punya skill buat ke situ gitu. Cuma dari tim SAR sendiri ya, dari perangkat pemerintah Kota Jambi dengan sigapnya menarik satu-satu. Ada yang udah usia udah tua banget, digendong. Nah, setelah itu kita lakukan pelayanan ya, memberikan pelayanan kesehatan ya, langsung ini. Dan saya sendiri waktu itu berada di satu komplek perumahan, itu nggak nyangka Mas, itu pas saya jalan itu awalnya dikit lah, lama-lama udah lewatin paksa naik perahu untuk memberikan obat. Jadi ada beberapa ratus rumah ternyata di dalam itu, kita pakai perahu karet. Pakai perahu karet ya. Yang pasti awalnya ya, ya goyang-goyang gitu ya. Nggak nyaman ya Bu. Takut juga Mas. Takut ya. Takut juga. Jadi cuman ada yang sakit di ujung sana ya, kita harus ke sana gitu ya. Saya dengan beberapa orang bidan ya, naiklah perahu itu dengan dengan masyarakat dibantuin. Perahu karet tadi ya. Iya. Ke sana, napas mau baliknya cemas lagi. Nah, itu paling yang pengalaman-pengalaman yang saya jumpain di lapangan pada saat itu, dan kita masih dalam pandemi. Masih pandemi, dan jadi memang bingung ada gitu, pembatasan Mas. juga gitu iya, ya. kita untuk membagikan masker, obat-obatan, dan ada beberapa bantuan ini ya, makanan gitu tuh pakai perahu karet itu sih. Oke, jadi mencoba tantangan baru naik perahu karet gitu ya. Iya. Bener. Apalagi harusnya kenceng ya. Tapi kayaknya akhir-akhir ini juga hujan gitu Bu ya. Iya, jadi itu yang kita takutkan Mas. Dan ada beberapa titik lah sering terjadinya banjir ya, itu yang paling cepat diawasi. Jadi kalau sudah mulai hujan, biasanya Bapak Camat dan yang lainnya itu sudah mulai ya siap-siap. Tapi gitu. Standby dari tenaga kesehatan di puskesmas gimana Bu? Mungkin saja kan hujan ini kan tiba-tiba aja kan datangnya sekarang kan. Iya. Kalau dulu kan musim hujan terus, tapi sekarang pagi hujan, kadang sore panas gitu ya. Nah, kesiapannya ataupun standby-an dari tenaga kesehatannya di sana gimana Bu? Ketika mungkin ada suatu daerah yang diminta pertolongan nih untuk pelayanan kesehatan, itu gimana Bu? Kalau kita sendiri Mas, kalau udah dalam situasi bencana seperti itu kan harus siap 24 jam ya. Tetap standby. Jadi ada 20 puskesmas di Kota Jambi dengan beberapa wilayah kerja masing-masing. Itu sudah diperintahkan untuk siaga 24 jam. Jadi kalau dari pihak kelurahan di dalam wilayah kerjanya membutuhkan ambulan, ya kita harus berangkat melakukan P3K, pertolongan pada korban ya. Jadi jangan sampai terlantar mereka. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri ada unit PSC ya, 109 yang siap juga 24 jam disertakan fasilitas kesehatan. Nanti kalau bisa kita tangani di puskesmas ya, dan kalau enggak ya kita lakukan rujukan ke rumah sakit ya. Yang lain. Nah, pastinya tetap standby, tetap memberikan pelayanan yang baik lah ya Bu ya. 24 jam, HP-nya nggak boleh mati. Boleh mati HP-nya kalau kerendam air Bu ya. Benar-benar. Karena kan posisinya banjir gitu. Iya, benar. Baik, kalau Ibu Tias mungkin 24 jam juga kah standby, atau ada tiba-tiba malam-malam ada yang ketok-ketok pintu pengen diberikan ketolongan, pernah nggak sih gitu? Sering ya? Iya. Jadi gimana menanggapinya dan bagaimana untuk menyesuaikannya kepada masyarakat sana? Yang pertama kita harus ikhlas dulu. Ikhlas Mas. dulu ya? Iya. Kita harus ikhlas dulu. Kalau nggak ikhlas, jadinya berat ya. Ngeluh ya. Iya. Nggak tahan jadi Bu ya. Iya. Kalau sebagai bidan desa ini kita harus siap memang 24 jam karena kita tinggal di desa 24 jam. Mungkin untuk orang lain hari Minggu atau tanggal merah itu libur. Libur. Tapi kita tidak. Ya. Iya.
ada saja misalkan kita sudah berencana, oh iya Mau ke sini gitu ya. mau kemana di hari libur nanti sama anak-anak, ternyata harus tunda dulu karena tiba-tiba ada yang melahirkan misalkan gitu, atau ada yang sakit. Ya begitu, di desa selalu tak terduga. Tak terduga Iya. ya. Ada saja yang minta pertolongan gitu Iya, ya. Tapi harus dilandasi dengan ikhlas tadi ya Bu ya. Iya, harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas udah ya Selesai. nggak usah jadi bidan gitu Bu. Tapi biasanya pernah diketok jam berapa aja Bu rumahnya Bu? Dari jam 10, mungkin kalau jam 10 masih Jam 10 belum- masih terjaga lah ya. masih terjaga ya. Jam 12, jam 2, jam 3 Oh, sampai subuh ya. sampai subuh. Tapi itu Sekalian tidak bangunin setiap sahur malam. Tapi nggak setiap malam kan. Itu ketika ada yang membutuhkan aja kita digedor jam segitu. Nah biasanya mereka tuh butuhnya apa? Kok tiba-tiba ketoknya malam-malam? Apa ada yang mau lahiran atau minta pertolongan apa gitu? Yang pertama mau melahirkan Mau biasanya. melahirkan. Iya, kebanyakan. Tahu-tahu nanti ibu hamilnya udah ada di depan polindes kita, Oh. gitu. Ya udah, kita suruh masuk, kita berikan pelayanan. Kadang juga ada, misal anaknya tiba-tiba demam nih malam-malam. Oh iya, takut Gitu, iya takut kejang, dibawa ke polindes gitu. Oke. Atau kalau mungkin ada pasien memang ada kasus yang memang berat gitu, itu kendaraannya tidak ada dan sudah tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan roda 2, biasanya kita yang mendatangin ke rumah Baik. pasien tersebut. Itulah luar biasanya tenaga kesehatan yang selalu menjadi garda terdepan dimanapun berada gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yang penting kita tertawa. Ada nggak ada, yang penting kita gembira. Sekarang miskin, Jadi mana taruhnya? Berkumis dulu. Beli payah. 3. Masih lah punya. Mana kau ni? roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Suka gak suka, enaknya sukai aja. Enaknya enak, enaknya enakin aja. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Jambi dan kita sudah berada di penghujung acara dalam dialog kita pada sore hari ini. Dan langsung saja mungkin Dr. Teti dan juga Ibu Tias mungkin ingin menyampaikan apa kepada tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jambi agar bersama-sama bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Ibu Dr. Teti terlebih dahulu apa yang mau disampaikan, silakan. Ya Mas, makasih. Di dalam pandemi ini artinya bukan hanya kita orang kesehatan yang merasakan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan kesehatan itu ada di pundak kita. Saya berharap kita tetap terus semangat, terus bisa menyemangati juga ya
badan harus sehat, harus kuat dan tidak boleh lelah. Pandeminya juga kita doakan dengan landainya kasus seperti ini akan terus membaik. Artinya tugas kita bukan hanya di saat pandemi, tugas kita masih terus saja melakukan pelayanan kesehatan. Dengan semangat Pancasila, mari kita bersatu, saling mensupport dan saling mendoakan semoga keadaan Indonesia baik dari segi ekonomi dan kesehatannya terus maju. Amin. Baik, kita harapkan bersama Bu ya. Iya. Baik, Ibu Tias, mungkin apa yang mau disampaikan? Silakan. Untuk teman-teman sejawat sama sesama tenaga kesehatan, saya hanya menyampaikan satu, jaga kesehatan. Karena dengan kita sehat, kita bisa membantu orang lain. Terima kasih. Baik, harus sehat dulu supaya bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi ya. Baik, terima kasih banyak. Ini Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi, Bu Dr. Teti Ariestianti. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Jambi, dan juga Ibu Tias Budi Utami AMKEP Bidang Desa Puskesmas Kebun 9 Sungai Gelam. Terima kasih ya Ibu ya. Sukses selalu dan juga sehat selalu untuk Ibu Dr. Teti dan juga Ibu Tias. Semoga bisa terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua narasumber kami pada hari ini. Tentunya kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan, baik itu yang ada di Jambi ataupun di Indonesia, karena berkat kerja kerasnya lah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar kondisi masyarakat juga aman dan juga sehat dimanapun mereka berada. Dan tentunya kita harapkan beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan kita, baik itu yang ada di wilayah-wilayah terpencil, ini mendapat perhatian juga dari pihak-pihak terkait supaya mereka juga lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan Apa Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.